Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan judul makalah kami, yaitu evaporasi. Saya Nurul Maulidah sebagai moderator, Ririn Purnama sebagai pemateri pertama, Usnul Khotimah pemateri kedua, dan Hikmatul Hasanah pemateri ketiga. Baiklah, kita lanjut ke pembacaan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn Purnama. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaporasi. Pengertian evaporasi. Proses evaporasi telah dikenal sejak dahulu, yaitu untuk membuat garam dengan cara menguapkan air dengan bantuan energi matahari dan angin. Evaporasi adalah salah satu kaedah utama dalam industri kimia untuk memekatkan larutan yang encer. Pengertian umum dari evaporasi ini adalah menghilangkan air dari larutan dengan mendidihkan larutan di dalam tabung yang sesuai yang disebut evaporator. Evaporasi bertujuan untuk memekatkan larutan yang terdiri dari zat terlarut yang tidak mudah menguap dan pelarut yang mudah menguap. Evaporator merupakan salah satu alat yang banyak digunakan di industri kimia untuk memekatkan suatu larutan. Peristiwa yang terjadi pada proses di evaporator adalah evaporasi. Sedangkan pengertian evaporasi sendiri merupakan proses perubahan molekul yang memiliki fase cair dengan spontan menjadi fase gas. Proses ini adalah kebalikan dari kondensasi. Dan adapun tujuan pengamatan ini yaitu pertama, memahami prinsip kerja evaporasi dengan mengamati perubahan yang terjadi seperti suhu dan total padatan terlarut. Dan yang kedua, menerapkan prinsip kerja evaporasi dalam kehidupan sehari-hari. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Suhu mempengaruhi evaporasi dengan prinsip bahwa semakin tinggi suhu, semakin cepat larutan mendapat energi kinetik dan berubah menjadi gas. Ini mengakibatkan peningkatan lalu evaporasi karena pada suhu yang lebih tinggi, lebih banyak larutan yang dapat mencapai energi yang diperlukan untuk penguapan. Sebaliknya, pada suhu yang lebih rendah, laju penguapan akan melambat karena larutan memiliki energi kinetik yang lebih rendah, sehingga lebih sedikit yang bisa berubah menjadi uap atau gas. Jadi, suhu adalah faktor yang sangat penting dalam mengatur laju pelarut evaporasi. Produk makanan yang sensitif terhadap suhu tinggi titik didih cairan atau pelarut harus diturunkan lebih rendah dari titik didih pada kondisi normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Usnul Khotimah. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan yang kedua. Evaporasi pada produk pangan dapat mempengaruhi umur simpan dan keamanan produk. Evaporasi yang berlebihan dapat mengakibatkan perubahan fisik dan kimia dalam produk, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi keamanan dan umur simpannya. Beberapa dampak dari evaporasi terhadap keamanan dan umur simpan produk pangan melibatkan perubahan kadar air. Evaporasi secara langsung berkaitan dengan perubahan kadar air dalam produk. Pada banyak kasus, pengurangan kadar air dapat membantu memperpanjang umur simpan karena kebanyakan mikroorganisme memerlukan air untuk pertumbuhan dan aktivitas mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan penjelasan ketiga dan keempat, yaitu komponen produk pangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laju evaporasi. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi laju evaporasi dalam konteks komposisi produk pangan meliputi kandungan air dalam produk, variasi suhu penyimpanan data memiliki dampak yang signifikan pada laju evaporasi produk pangan. Suhu adalah faktor kunci dalam pengatur kecepatan penguapan air dari produk dan
Perubahan suhu dapat mempengaruhi kondisi kelembapan dan energi termal yang diperlukan untuk evaporasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.